dua ya. Jadi yang pertama itu adalah fitur atau modul baru. Itu dimulai dari ideationnya itu biasanya dari product manager berdiskusi dengan CPO. Sumbernya ada beberapa ya terkait misalkan ada peraturan baru dari kementerian atau mungkin memang ada kebijakan baru misalkan dari PT itu sendiri. Kemarin sudah dapat materi produk Sevima sebelumnya. Kemarin belum ada. Di Atling ada yang produk Sevima. Belum proses. Belum. Oke, jadi karena Sevima ini kan produknya bergerak di bidang pendidikan gitu ya, jadi teknologi untuk pendidikan. Jadi memang kami di sini, kita di sini itu mendevelop fitur-fitur yang memudahkan dari perguruan tinggi untuk menjalankan operasional kampus. Salah satunya dari proses perkuliahan. Nah, tidak hanya perkuliahan, ada beberapa yang memang diatur gitu ya oleh undang-undang, termasuk misalkan masalah pelaporan, kemudian masalah penerimaan mahasiswa, kelulusan, salah satunya. Nah, ideation ini adalah proses untuk menemukan ide baru. Misalkan ini tuh ada pengembangan fitur baru yang belum ada yang memang sudah dibutuhkan itu diskusi antara product manager dengan CPO. Kemudian setelah ide itu ditemukan, dilakukanlah riset. Nah, riset ini dilakukan oleh product manager, product researcher, sama business analyst. Untuk yang saat ini mungkin lebih banyak dari PM ya sama product researcher. Jadi product researcher di sini tuh dosen yang memang apa istilahnya magang ya kalau nggak salah. Jadi memang magang di Sevima ini untuk meriset produk apa sih yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi gitu. Karena dari POV dosen itu kan juga sebagai pelaku ya, kalau di dunia pendidikan tinggi kan sebagai pelaku juga, jadi yang tahu apa sih yang terjadi di kampus salah satunya kayak gitu. Nah, kemudian outputnya yang dihasilkan adalah laporan visibility. Setelah itu diputuskan kelayakan developernya itu harus berdasarkan suara dari C-level, dari product manager itu sendiri dan dari business analyst. Kemudian setelah sudah ditentukan bahwa oke ini akan di-develop, ditentukan tim resource-nya. Biasanya yang nge-assign itu dari C-levelnya siapa-siapa yang akan di-assign untuk project itu gitu kan. Kemudian disinilah baru QA ya, dalam tanda kutip QA mulai terjun. Itu adalah di saat requirement analysis. Jadi requirement analysis di sini untuk saat ini memang melibatkan semua pihak gitu ya. Jadi kalau dulu sebelumnya itu QA tidak dilibatkan di terakhir, sekarang QA dilibatkan sejak awal. Harapannya memang QA ini bisa semacam mageri gitu ya. Jadi kayak mungkin dari masalah scope ternyata ada bisnis proses yang sudah ditangkap oleh QA tapi belum pernah dibahas. Kemudian atau mungkin secara implementasi technically, jadi di sini ya developer terlibat, product design terlibat, QA terlibat, itu juga salah satunya untuk menganalisis ini technically possible nggak sih diimplementasi, salah satunya kayak gitu. Kemudian setelah requirement analysis terbentuk, di sini ada beberapa output ya. Outputnya itu sebenarnya untuk awal-awal itu memang jadi satu sebuah SRS gitu, jadi sistem requirement-nya. Setelah dari SRS itu baru mulai development-nya dilakukan. Jadi start development, kemudian ada pengembangan code ya. Jadi ini paralel ya bekerjanya. Jadi pada proses development itu developer jalan, product design jalan, QA juga jalan, sudah mulai menyusun skenario. Kemudian setelah itu aplikasinya di-build, di-up ke staging. Nah, di staging ini baru mulai ada proses pengujian kalau dari QA ya. Di sini divalidasi QA, jadi QA itu memvalidasi salah satunya adalah dari acceptance kriteria ya dari PM, karena kan acceptance kriteria juga diturunkan dari bisnis proses pertama yang dibutuhkan dari fitur itu. Kemudian ini jadi proses
pengujiannya ada di sini, kemudian ada namanya tech review kalau di sini ya, namanya validasi code. Jadi sebelum code-code itu naik ke production, katakanlah itu ada reviewnya dulu oleh C-level, kemudian dari tech lead sama dari engineer manager. Setelah itu kalau sudah lolos review, maka akan ada namanya RSP, Release Statement Platform. Di situ ditentukan deployment-nya dilakukan kapan, yang dilakukan apa, kemudian apakah semua klien produknya apa, kayak gitu di sini. Dan ini juga akan proses RSP-nya ini, jadi sebelum deploy itu dari pihak PM itu sudah membuat ya, PM dari tim produk yaitu dibantu oleh teman-teman dari PS, kemudian dari QA juga, dari PM itu membuat semacam changelog atau knowledge base atau guideline gitu ya, untuk ngasih tahu nih ke tim customer bahwa ini akan dirilis, spesifikasinya seperti ini gitu. Nih, jadi pada saat RSP itu mulai disusunkan. Nah di sini outputnya adalah saat pre-production ini tadi yang harus ada. Jadi ini yang akan dibaca oleh tim customer success. Jadi ini kan karena apa? Kan dibuat jualan nih. Biasanya tuh untuk fitur-fitur baru itu, jadi sebelum dirilis itu ditentukan apakah ini piloting dulu atau untuk semua gitu. Kalau piloting ada tahapannya, itu dari product manager, kemudian dari tim customer itu juga sudah menghimpun nih ini PT mana saja nih yang akan ikut piloting. Setelah itu katakanlah piloting sekian bulan, kalau memang sudah oke, ini sudah stabil katakanlah, atau juga sudah dibutuhkan oleh PT-PT yang lain, baru kita rilis untuk Nah setelah rilis dilakukan, nah di sini dari tim customer yang akan porsi terakhir adalah untuk nge-track adoption rate-nya. Jadi penggunaan fitur ini sudah sejauh apa, bermanfaatnya seperti apa. Itu kalau fitur baru. Jadi mulai dari pengembangan IG sampai, terutama ya bedanya fitur baru dengan yang tidak baru itu dari pengembangan IG sama masalah piloting ini. Nah kemudian ada lagi untuk yang improvement ya. Jadi improvement ini biasanya itu lahir dari feedback dari user itu sendiri. Jadi apa sih sebenarnya timnya dari user yang saat ini masih terjadi? Itu biasanya kita ada namanya feedback gathering untuk menghimpun nih isu-isu apa yang memang sudah dinaikkan ke tim customer, dibahas oleh tim produk, mana yang sekiranya bisa di-improve dan mana yang oke di-hold dulu untuk selanjutnya kayak gitu. Ini yang terlibat pada saat feedback gathering adalah dari PM, kemudian sistem analis, developer, dan customer. Biasanya beberapa QA juga diajak. Kemudian sama dengan yang sebelumnya, QA sudah mulai terlibat di masalah requirement analysis gitu ya. Kemudian hampir sama ya, ada penentuan resource, kemudian ada update SRS. Karena tadi kan waktu jadi fitur baru sudah ada SRS-nya, ada improvement, otomatis SRS-nya harus di-update. Proses setelahnya ini sama, jadi proses development dan desain dan pembuatan skenario itu paralel. Kemudian baru ya ini sebagaimana biasanya ya, kayak kadang-kadang kan ada yang dari developer ini atau dari PM yang menentukan oke ini dites duluan aja kan, dari kiri sudah langsung jalan, jadi bukan cuma skenario testing ya tapi paralel uji juga gitu. Jadi biar feedbacknya itu lebih cepat ke developer misalnya. Kemudian ya di merge, jadi paralel ini kan dari develop, dari QA ada feedback yang langsung ngomong, ada feedback ke desain juga langsung. Kalau sudah nanti perubahannya diproses, nah ini aplikasinya terupdate. Ini sebenarnya proses pengujiannya ada di sini.
biasanya tuh gini, kalau beberapa QA ya itu memang dari proses requirement dan mulai technically mau dikerjakan programmer itu juga terlibat, kayak contohnya ini efeknya sampai mana gitu kan, karena QA ini juga tahu ya dulu skopnya seberapa gede fiturnya, kalau diubah nanti efeknya sampai mana. Kemudian masalah ini juga apa, integrasi dengan sistem lain, kemudian masalah biasa sih ada beberapa yang melakukan kayak service testing gitu ya, untuk beberapa QA yang sempat jadi developer tuh dia biasanya sudah bisa melihat kayak oh ini jangan dibuat gitu deh, bisnis prosesnya diubah, atau mungkin secara logiknya juga harus ada perubahan kayak gitu. Baru setelah itu dilakukan proses pengujian yang beneran ya secara end-to-end, katakanlah manual testing, kemudian sama prosesnya feedback ke developer juga seperti biasa ya. Kemudian setelah itu baru sama ya tech review, kemudian LSP lagi, muncul guideline-nya. Biasanya ini diupdate gitu ya, ada change, kemudian guideline-nya diupdate, tulisannya diupdate. Nah ini untuk piloting ini biasanya tidak semua menggunakan piloting. Jadi untuk beberapa yang memang munculnya itu karena permintaan dari user dan memang sudah banyak user yang lapor gitu ya, ada sekian puluh PT itu biasanya langsung dirilis jadi tidak perlu piloting. Untuk fitur-fitur yang agak besar, improvement kayak sebuah project, sebuah modul katakanlah, itu biasanya memang menggunakan piloting dulu. Tujuannya memang untuk ini kalau sudah stabil nih, dari yang memang benar-benar membutuhkan, tidak ada kendala, baru kita rilis. Prosesnya sama. Setelah rilis kemudian dimonitoring juga implementasi dari penggunaannya. Untuk PDLC-nya seperti ini. Ada pertanyaan? Terkait SRS itu menggunakan SRS sebenarnya SRS itu awalnya yang membuat adalah dari sistem analis. Ya. Isinya itu ya requirement kayak validation rules-nya, kemudian aktor bisnis prosesnya. Tapi memang beberapa bulan terakhir ya, beberapa tahun ini, setahun 2 tahun belakangan lah, itu memang sudah jarang sekali menggunakan SRS. Jadi satu karena dari SRS itu yang kemarin memang secara format kok malah membingungkan gitu ya. Jadi kemudian yang sudah pernah diupdate, yang sudah pernah dibuat kemudian ada penyesuaian tidak diupdate, jadi ketinggalan juga gitu. Jadi beberapa perusahaan ini memang akhirnya tidak menggunakan SRS, tapi base apanya ya, kayak dokumennya kemudian requirement-nya itu sudah masuk langsung di Jira, dikatakan di Jira. Sama mungkin ada dari beberapa PM yang punya dokumentasi sendiri, itu juga diuploadnya di Jira. Nah, terkait testing itu kan kalau QA kan katanya dia di staging ya. Nah, ketika dari QA itu sudah melakukan testing dan mereka sudah selesai, nah wewenang selanjutnya untuk melakukan dia itu rilis itu apakah itu wewenangnya QA itu informatika ini menurut saya udah pas semua dan berhak untuk rilis itu, apakah sampai situ atau maksudnya kita ya udah testing aja menyelesaikan tes Jira itu terus wewenang rilis itu di tim, jadi kesepakatan tim gitu ya. Misalkan kalau dari QA dinilai memang ini testingnya sudah selesai, bisa dikomunikasikan ke PM, ada PS juga, kemudian mungkin ke developer atau tech lead-nya yang di tim. Oke, berarti kalau sudah bisa dirilis akan dirilis gitu ya. Tapi jarang terjadi seperti itu. Yang terjadi itu justru sudah waktunya rilis, tapi dari QA belum ngasih. Itu yang terjadi biasanya ya, kesepakatan tim bahwa oke dirilis duluan dengan catatan masih ada beberapa isu yang mungkin terjadi dan akan dibenahi atau disupport gitu ya ketika
produk ini sudah dirilis dan mungkin ada feedback langsung dari user. Berarti kalau kayak gitu Mbak, kan kita di stage itu ngetes tuh. Oke, bentar deh sebelum itu Mbak. Kita kan awalnya kan seharusnya dari SRS, kita baru buat test case-nya kita. Nah, otomatis kan test case di QA itu kan pastinya kan banyak nih, banyak ada kita bilang 200-an. Nah, itu tuh untuk nge-approve test case itu tuh udah sesuai dengan SRS yang ada, itu tuh dari siapa Mbak approval-nya? Untuk saat ini approval gitu memang balik lagi ke QA-nya sendiri dan PM-nya. Untuk QA yang mungkin sudah mengerti produk, biasanya nggak pakai persetujuan siapapun. Dia yang paling paham biasanya. Cuma untuk QA yang masih baru katakanlah ya, jadi belum mendalami produk, itu memang persetujuan dari PM. Atau bisa konsultasi ke teman QA-nya yang sudah lebih senior. Apakah sampai sini sudah atau belum? Nah, soalnya kan gini Mbak, karena kan setiap kita buat produk pasti ada requirement nih, gitu. Takutnya kan kita, kenapa aku tanyain tadi ada proses segala macam, takutnya di tes case kita itu kan nggak ada requirement yang contoh ya yang kita bilang kan main requirement-nya gitu, nggak tercakup nih semuanya, karena kan kita juga butuh yang positif case-nya, negatif case-nya kayak gitu. Nah, apakah takutnya kan nanti kita udah naikin nih naikin production loh, oh ini ada muncul gitu, makanya aku kan otomatis sebagai QA itu aku berpikir kayak ini approve nih, oke udah daftar semuanya udah tercantum semuanya, jadi kita boleh lah rilis gitu. Nah makanya pastinya kan kita kan sebagai QA itu pasti kan nggak inilah ya, nggak luput kan yang dari kesalahannya Pak, ada lupa segala macam requirement itu nggak masuk gitu, jadi otomatis kita tes nantinya, ternyata waktu di production ternyata naik nih isunya, ada error, ada bugs gitu. Nah untuk menghandle itu gimana dong? Oke, jadi itu sebenarnya ada workflow untuk QA sendiri di luar PDLC ini. Kalau ini kan memang secara keseluruhan dari proses development dari QA itu sebenarnya memang sudah ada, sebenarnya bukan standar dan lebih ke cara kerja aja dan beberapa tips and trick untuk menghindari yang seperti memperkecil kemungkinan adanya bug yang ditemukan nanti. Cuma balik lagi ya, kalau kita mau benar-benar quality, katakanlah akhirnya kan produk ini kayak ya kita hold dulu sampai benar-benar sudah perfect katakanlah boleh dirilis. Sedangkan beberapa kasusnya memang di sini kita mengejar momen. Dalam artian momen adalah misalkan proses pembayaran atau proses ya katakanlah proses pembayaran itu kan ya terjadi ketika di PT sudah mulai pembayaran atau proses kelulusan, ya momen-momennya adalah momen-momen ada wisuda, ada yudisium kan gitu. Kalau kita rilis lewat dari itu, akhirnya adalah tidak digunakan aplikasinya, kayak digunakannya baru nanti sekian, kayak mungkin 4-5 bulan lagi kayak gitu. Nah itu memang biasanya dari PM-nya yang nge-push untuk ini harus dirilis dulu, meskipun mungkin banyak catatan dari proses QA-nya gitu, karena mengejar momen itu tadi. Itu sebenarnya bisa di-prevent kalau satu planning dari PM itu tepat, dalam artian memang sudah diperhitungkan sekian bulan mengerjakan dengan beban timnya dan kemampuan timnya sekian gitu ya. Tapi biasanya memang misalkan ini oke, kita ada waktu 3 bulan untuk mengerjakan. Misalkan 3 bulan lagi ini sudah harus dirilis dan digunakan momennya pada saat 3 bulan lagi ternyata di bulan-bulan berjalan itu ada beberapa hal-hal project atau bug atau improvement lain yang menyela, mungkin lebih urgent, bug stopper kayak gitu ya. Itu biasanya menggeser, akhirnya bisa jadi kan timeline mundur. Tapi kalau timeline mundur nggak kekejar momennya, akhirnya biasanya ngepartisi, oke yang dirilis duluan itu yang ini, kayak referensinya dulu kita rilis duluan atau bagian ininya dulu kita rilis duluan biar langsung digunakan oleh klien. Kayak contohnya gini, penerimaan mahasiswa baru itu kan yang pertama kali dilakukan adalah pembukaan jalurnya dulu, pembukaan jalur, kemudian proses seleksi, baru proses penerimaan gitu ya. Itu akan dipartisi jadi 3 part. Oke, kita rilis adalah bagian pembukaan jalurnya dulu. Kalau ini sudah oke, ya kan, intinya harus kekejar dulu momennya.
meskipun masih ada yang dua bagian ini belum clear gitu ya. Kemudian momennya yang kedua sudah masuk nih, sudah momen seleksi, ngajar momen lagi kan, yang seleksi harus dirilis. Belum tentu yang pembukaan jalur tadi tidak ada feedback yang mungkin krusial atau stopper gitu kan. Jadi bebannya nambah lagi gitu kan. Kemudian nanti rilis ketiga yang masalah penerimaan. Belum tentu seleksinya sudah perfect, sudah 100% sesuai gitu kan. Jadi pasti ada beberapa hal yang mungkin belum bisa kita kontrol, satu. Kemudian setidaknya ya, ketika katakanlah oke kita kompromis nih, ini dirilis duluan, meskipun dia ada catatan ini harusnya belum boleh dirilis ya, kita kan masih catatan itu harus di deliver pada saat di antara selang 1 sampai 2. Kalau misalkan katakanlah catatannya itu masih belum ke deliver, tapi proses pembukaan jalurnya ini sudah selesai dan tidak ada feedback, kemungkinan akan masuk ke feedback getter yang tadi. Jadi untuk next improvement yang dikejar adalah momen-momen berikutnya. Soalnya kan kita kan pastinya kan kita buat suatu produk itu pasti ada namanya timeline kan Mbak ya. Nah terus ketika kita menjalankan suatu produk itu kayak tes di QA lah kita bilang pertama di QA pastinya ada namanya kayak stopper tadi yang kata Mbak mention. Nah ada kan namanya bug stopper. Nah, apakah nantinya kita kan terutama kalau dari tadi aku ininya Mbak, aku anggap kita harus momen duluan nih, kita harus dapat nih. Nah, ternyata untuk mengejar itu ada bugs yang memang stopper tadi. Nah, apakah karena kita harus mengejar momen itu, kita tetap harus rilis. Nah, itu knowledge-nya itu tuh ke siapa ya, maksudnya oke, ini ada stopper padahal, tapi kita harus mengejar momennya itu, kita harus tetap rilis. Itu berarti timnya harus memang beneran oke semuanya dan approve dari atasan kayak apa ya, kita bilang tim manajer apa segala macam gitu ya. Iya, gitu. Jadi memang makanya komunikasi di tim tuh sangat-sangat penting gitu ya. Bug stopper itu pasti bisa menggeser apapun. Benar. Termasuk momen. Ya. Beberapa memang ada yang oke, ini kita rilis pun momennya udah kelewatan, sudah kita tak bisa rilis. Kesel lagi itu ada momen seperti itu. Nah, ini tinggal pinter-pinternya dari tim juga kayak oke, kita kan bisa ngasih resiko nih Kak, ngitung gitu kan kayak ini kalau mau dirilis mana nih yang memang harusnya bisa di-deliver dan mana yang memang belum bisa gitu. Jadi beberapa memang kita kasih batasan. Kita rilis fitur yang mungkin MVP-nya saja. Oh yang kayak gini memang belum bisa. Itu akan ikutnya adalah mungkin di improvement berikutnya. Berarti maaf katanya Mbak, apa yang memang seharusnya bisa dirilis ya udah rilis aja dengan ada notes-nya yang bagian A ini nggak bisa karena ada error A, B, C, D. Bagian ini ada error sebagai yang lain-lain lah kayak gitu. Berarti intinya ketika memang ada yang harus udah bisa dirilis. Kalau memang ada notes ya udah kita keep gitu ya untuk next deployment selanjutnya. Gitu. Dengan catatan, misalkan ada benar-benar oh ini tuh memang nggak bisa dirilis sebelum yang ini. Oh iya itu. Itu berarti memang kita pertimbangkan diskusi misalkan dengan CIO, dengan PM atau mungkin dengan engineer manajernya ya masalah technically gitu. Kalau memang oh ini ya nggak boleh rilis, ya sudah berarti memang tidak jadi rilis. Berarti udah jatuhnya udah stopper yang jadi ya kalau dari fitur ini nggak bisa jalan kalau fitur ini belum diperbaiki, sedangkan fitur ini yang belum bisa kita fixing ya secepat mungkin. Jadi fleksibel juga gitu ya, jadi teman-teman. Gitu. Ini dari PDLC. Kemudian materi selanjutnya itu mirip-mirip dengan PDLC. Jadi bedanya itu ini mungkin lebih ke arah pengujiannya gitu ya. Jadi ini adalah workflow QA di mana di sini hampir sama gitu ya. Di sini proses pengujian itu pertama dilakukan ini dari sudut pandang QA ya. Beberapa mungkin butuh kolaborasi juga dengan PM dan developer. Tapi kalau di sini mostly memang titik beratnya ada di QA.
Jadi yang pertama menentukan spesifikasi produk. Jadi proses requirement analysis di awal itu sebenarnya adalah dari sini. Dari sini nih proses semacam requirement analysis di awal itu yang detailnya yang dilakukan adalah ini. Gitu ya. Jadi awalnya itu memang misalkan nih dari tim mau ada pengembangan, dilihat nih pengembangannya apa nih, gitu kan? Oh dia new fitur, berarti ya new fitur itu berarti tadi evaluation, mencari background dan solusinya apa, kemudian divalidasi solusinya, analisis, kemudian mungkin ada produk desain yang terlibat. Nah di sini porsinya QA adalah membuat peta fitur terdampak. Satu, jadi kita ada namanya peta fitur untuk ngasih tahu coverage pengembangannya itu segini, jadi coverage test ini juga akan segitu, semacam menentukan scope pengujian gitu ya dari peta fitur itu. Kemudian sama kalau revamp atau improvement nanti ya. Improvement itu lebih rumit. Kenapa? Karena kita harus tahu fitur existing itu seperti apa, mana yang tidak bisa mengakomodir, mana yang harus dipertahankan. Betul. Nah, jadi kalau di improvement itu biasanya yang pertama hampir sama. Background dan goals-nya apa? Ada perubahan di situ. P-nya benernya itu apa, kemudian kita akan mengidentifikasi masalah di fitur existing, mana sih yang benar-benar harus diubah, mana sih yang ini tuh harus jalan bareng dengan yang diubah kayak gitu. Kemudian identifikasi sistem yang terintegrasi. Jadi karena Sentinel platform sendiri itu memang banyak integrasinya ya, ada integrasi dengan produk internal, ada yang dengan eksternal juga. Jangan sampai kita ada perubahan nih di sebuah produk, ternyata ada integrasi internal nggak dikasih tahu atau mungkin nggak ikut berubah, akhirnya begitu out ke production loh yang ini bisa, yang ini kok nggak bisa gitu. Itu setelah diidentifikasi kemudian melakukan requirement analisis, kemudian ada analisis data existing. Jadi misalkan ini saya kasih contoh konkretnya ya, ada perubahan di data potongan mahasiswa, beasiswa mahasiswa. Awalnya itu dapat beasiswa sekian, kemudian langsung dikasih ya, dikasih 5 juta, beasiswa 5 juta. Ada perubahan nih, beasiswa itu sekarang bentuknya persentase. Ini data existing diapain? Nah, itu harus kita analisis. Jadi data existing harus dimigrasi seperti apa agar menyesuaikan fitur yang baru. Katakanlah misalkan ada perubahan ID, ada perubahan yang dulu kode sekarang jadi bukan kode, atau mungkin yang nambah constraint, terus data-data yang sudah kadung nggak ada, gimana kalau tambah constraint kan pasti error gitu ya. Itu ada proses analisis data existing. Data existing ini ketika jika diberikan perubahan fitur itu tadi, dampaknya akan bagaimana. Kemudian selain menganalisis data juga akhirnya kita tektokan biasanya sama developer. Oke, ini nanti proses testingnya gimana? Penentuan environment pengerjaan. Jadi kalau dari developer itu menentukan branch testingnya, kemudian menentukan data testing. Ini biasanya kebutuhannya QA ya. Kita harus mereplikasi, terutama tadi ya, data existing nanti harus seperti apa? Kan kita replikasi. Biasanya menentukan, oke ini kalau kita menentukan data testing berarti harus pakai data seperti apa? Apakah full semua dari QA yang bikin dari awal kalau datanya, atau kita sudah menggunakan data yang sendiri mungkin dengan klien gitu. Setelah itu baru kita eksplorasi fitur yang existing. Biasanya terkait before afternya, kemudian atau mungkin biasanya ada perubahan menu, pemindahan menu, pembukaan menu baru, tambah kolom atau nambah detail gitu ya. Jadi kita explore dulu fitur existing. Explore ini bertujuan juga untuk membuat peta fitur terdampak. Jadi goalsnya tetap satu ya, membuat peta fitur terdampak. Tujuannya apa tadi peta fitur terdampak adalah untuk ngasih tahu atau untuk menyusun coverage testnya itu harus selebar apa. Ketika sudah tahu coverage testnya selebar apa, kita bisa tahu scope pengujiannya. Mana yang harus dites, mana yang tidak perlu dites. Karena kita katakanlah tadi ya, kalau misalkan fitur dipecah jadi 3 rilisnya aja, kita sudah tes ini,
rilis yang ini kita tes lagi gitu. Kalau dari fitur existing kita harus testing semua yang nggak akan kelar. Satu, kenapa? Karena di sini automation juga belum semua, jadi hanya beberapa produk saja yang dikasih automation. Yang kedua, waktunya nggak akan cukup untuk testing semua itu. Jadi kita harus memprioritaskan ya, lebih ke oke, ini nggak perlu di testing karena tidak ada perubahan gitu ya. Yang ini dan yang adalah yang perlu di testing. Kemudian yang bug hampir sama, cuman bedanya di sini ada proses identifikasi penyebab. Bug itu sendiri kan bisa jadi harus segera dirilis, harus segera dibenahi, atau ada yang hal minor, tipe doang. Biasanya kita identifikasi ini penyebabnya apa dulu. Pertama ada masalah data yang masuknya mungkin bukan lewat sistem, atau masuk lewat sistem yang pernah ngebug dulu. Jadi ada yang data terdampak ini ya, termasuk ini salah satunya mungkin ini dulu data yang ada perubahan nggak dibenahi, akhirnya di fitur baru nggak jalan, ya. Atau ada data yang masuknya itu lewat sistem tapi flow-nya itu kebalik. Nah, biasanya kalau user kan kita punya flow harusnya dari A sampai Z, ya dulu G, A, X gitu ya. Itu bisa jadi. Jadi kan ada beberapa fitur juga yang nggak pakai pengecekan gitu kan, ada fitur-fitur bypass itu juga rawan menyebabkan data yang anomali. Yang kedua adalah bug fitur, interaksi yang tidak familiar atau penerapan logik yang kurang tepat. Bisa jadi juga karena misalkan ini bug karena ini barusan dirilis, bug fitur. Kemudian ada bug tampilan gitu ya, elemen tidak terlihat, masalah visual, mungkin nggak bisa di scroll gitu ya. Kemudian adalah ada bug pihak ketiga. Jadi pihak ketiga itu bisa jadi internal atau eksternal. Contoh pakai Google Meet, tapi ternyata API-nya Google Meet yang bermasalah, gitu ya. Atau tadi misalkan di sini ada perubahan di fitur A ini ada perubahan, ternyata yang integrasi nih produk lain ke fitur A nggak ada perubahan, akhirnya nggak kena. Gitu. Nah, itu bisa jadi adalah bug karena pihak ketiga. Kemudian setelah tahu penyebabnya, dikasih ini dampaknya gimana, stopper atau enggak. Kalau stopper berarti memang ada SLA ya kalau di produk ya. Stopper itu berarti harus segera dikerjakan satu kali berapa jam kayak gitu. Kemudian kalau nggak stopper, biasanya kalau tidak stopper dan katakanlah ini tapi melibatkan perubahan yang besar, itu akan dinaikkan jadi improve. Kemudian setelah tahu dampak-dampaknya, identifikasi lagi nih yang terintegrasi. Tadi apakah misalkan ada bug, oke ini berarti ke sistem yang lain gimana nih mekanismenya, pakai cron kah, langsung dijalankan atau pakai sync kayak gitu. Kemudian sama masalah environment pengerjaan. Nah di sini biasanya kalau kita di revamp atau improvement menentukan data testing ini, itu memang biasanya kita butuh data yang semirip mungkin dengan klien, karena improvement itu muncul dari klien yang membutuhkan fitur yang belum ada, nggak bisa mengolah datanya dengan fitur yang sekarang. Jadi kita biasanya butuh data dari klien. Tapi kalau bug itu biasanya kita bisa reproduce sendiri. Ada beberapa yang kayak bug data, bug anomali ini memang kita tidak bisa reproduce, karena kalau kita reproduce dengan flow yang normal itu kan jadi tidak terjadi bug datanya gitu. Jadi mungkin kita butuh DB yang mirip dengan klien. Nah di sini ketika kita memang butuh data dari production itu, maka kita tentukan data PT mana yang akan digunakan. Biasanya bugnya terjadi di PT mana. Bug itu kan misalnya gini, ada bug nih kayak potongan tadi yang ada yang terdampak nih datanya itu adalah PT A, B, C, D, E, F, G. Kita cari mana nih yang paling banyak dari PT 10 PT misalkan, mana PT yang datanya terdampak paling banyak, biasanya itu yang kita ambil. Kenapa? Karena variasi bugnya mungkin lebih banyak, kemudian kompleksitas datanya juga mungkin lebih besar. Jadi di sini
menggunakan data production itu jika tidak bisa direproduce sendiri, flow-nya terlalu kompleks tadi ya. Kemudian kondisi data rekamannya divariasi. Terus nanti kita butuh data dari production. Dan nanti kita minta gitu ya, kepada developer minta clone DB dari PT ini dong, kayak gitu. Kemudian branch-nya juga ini mau branch dari mana nih? Dari release atau harusnya kan memang terbaru nih ya branch-nya. Tapi beberapa itu memang oh ini ngefek nih sama perubahan yang ada di fitur yang belum dirilis. Nah itu harus dimerge nih kadang-kadang gitu. Itu program yang meningkat. Terus baru dari sisi QA adalah mereproduce. Setelah sudah direproduce, simulasi ketahuan kan kok oke karena penyebabnya adalah ini. Baru ditentukan solusinya. Solusi pun itu yang akan menentukan ini babnya bisa langsung dinaikkan atau tidak. Kalau misalkan oke cuma nambal gitu ya, fix langsung aja. Pada saat itu juga dibenahi langsung naik. Tapi ada beberapa yang tadi ketika bug itu ternyata di fitur yang agak kompleks flow-nya, biasanya dilakukan adalah ditempel dulu bugnya. Terus kemudian yang kedua adalah pembenahan data. Yang ketiga baru pembenahan flow. Pembenahan flow nanti ikutnya ke karena memang dari flow yang dilakukan oleh user ternyata kan loncat-loncat. Nah ternyata memang dari sistem belum mengakomodir yang loncat-loncat seperti itu. Harusnya gimana nih kalau sudah loncat-loncat seperti itu? Nanti mungkin kita harus ada improvement nih, mungkin flow-nya disederhanakan, mungkin nge-handle aja atau dikasih pengecekan doang. Kemudian setelah ada penemuan solusi, kita larinya ke fitur terdampak. Setelah kita sudah punya peta fiturnya, kemudian kita akan menentukan skop pengujiannya sampai mana. Salah satunya kalau dari QA ya, dari acceptance kriterianya. Acceptance kriteria itu memang awalnya harusnya diinisiasi oleh DPM gitu kan, background goals dapat acceptance kriteria. Cuma beberapa memang biasanya itu dari QA yang langsung in charge. Kemudian proses pengujiannya untuk saat ini itu dibagi menjadi 3. Pengujian fungsional, pengujian flow, sama visual. Fungsional ini adalah yang terdampak di katakanlah halaman itu sendiri. Fungsi-fungsinya sudah sesuai belum, sesuai dengan validation rules-nya atau belum. Kemudian ada namanya pengujian flow terdampak penyesuaian. Yang dibenahi adalah halaman A. Ternyata halaman A itu semua datanya digunakan ke halaman B. Itu B yang sangat bergantung pada data dari A. Kalau dari A ada perubahan, katakanlah ganti ID, nambah constraint, penghilangan pengecekan, nah itu pasti akan langsung berdampak nih ke yang B. Ini yang B harusnya A itu A kok jadi A aksen, jadi B juga harus dites. Jadi pengujian flow itu. Nah, peta fitur gunanya adalah untuk mencari flow, mencari hubungan keterkaitan antara fitur ini dengan fitur ini. Kemudian ya menggunakan basisnya adalah untuk proses waktu. Kemudian ada namanya pengujian visual. Pengujian visual itu masalah UI UX komponen yang tidak memerlukan aksi dari user. Dalam artian seperti ini. Kalau dia form itu maksudnya ke fungsional gitu ya. Semua komponen yang kita butuh aksi kayak tombol ini nanti kemana itu ikutnya fungsional. Di filter bisa apa enggak itu ikutnya fungsional. Tapi kalau cuman tampilan, kemudian geser, posisi, penulisan itu maksudnya ke visual. Untuk tabel itu maksudnya visual. Proses pengujian QA di sini. Nah, ada satu yang dilakukan tapi untuk saat ini memang tidak dilakukan oleh QA. Jadi ada namanya custom report. Custom report itu khususnya itu untuk mendevelop permintaan ijazah atau transkrip sesuai dengan PT itu sendiri, ini kan custom. Biasanya itu prosesnya itu gini,
pertama ada permintaan dan pengajuan, oh pengen custom report nih untuk transkrip atau ijazahku dari gitu. Itu akan dinaikkan nih ke account manager, dari account manager masuk ke tim, dari tim di develop, ya ada perbaikan atau penyesuaian, kemudian diceknya oleh product support. Kenapa dicek oleh product support? Karena ngeceknya itu langsung di production. Kenapa harus dicek di production? Karena butuh melihat kesesuaian custom report ini dengan data real. Nah, tidak semua QA itu punya akses ke data production. Jadi untuk saat ini memang hanya dilakukan oleh PS. Dan sama sebenarnya proses rilisnya juga. Cuman kalau ini rilisnya lebih karena hanya di satu PT kan, jadi rilisnya nggak yang terlalu strict seperti yang improvement atau yang lain gitu. Nah, karena custom report ini kan cuma output dari sebuah fitur gitu ya, jadi tidak ada pengujian flow ataupun fungsional, hanya ada pengujian secara visual, sudah sesuai atau belum, datanya muncul atau tidak ada aksi. Itu kalau dari workflow QA. Izin terkait SPM pribadi ya. Tadi kan saya sempat diskusi sharing lah sama Mas Niki. Berdasarkan sekretariat kan itu memang di-define awal oleh PM, kemudian dari tim QA yang melanjutkan. Nah, kalau saya lihat beberapa itu sekretariat itu fokusnya memang ke fungsional dan beberapa fitur yang melanjutkan. Nah, tapi kan kita skopnya itu sampai ke visual ya. Nah, berarti dalam hal ini karena kita harus menyusun assessment kriteria, best case, kemudian key feedback, itu berarti kan harapannya nanti itu kita juga sampai ke ranah visual untuk penyusunan dokumen QA-nya itu sendiri. Ya. Kemudian kalau saya lihat juga dari QA feedback-nya itu kan kumpulan dari isu-isu yang ada dari pasangan hasil testing ya. Nah, itu tuh apakah kalau dari proses testing saya sebelumnya itu tuh saya breakdown ke scope-nya mana yang front end, mana yang back end, atau memang mana yang infra, nah gitu. Apakah metode itu pas diimplementasikan sini atau ya cukup kita infokan ke developernya, Mas, karena di sini kemungkinan ada API yang di-endpoint ini, itu atau bagaimana? Jadi untuk saat ini kan memang lebih banyak kita end-to-end. Jadi secara penggunaan fitur aja sebagai masalah front end atau back end, apakah kita bisa? Jadi misalkan mau diklasifikasikan gitu, kita kan pasti membuat test case. Mungkin bisa dikelompokkan test case ini adalah front end atau back end atau infra. Tapi mostly itu di sini kita tidak ada klasifikasi test case, jadi maksudnya langsung ke test case. Jadi klasifikasinya dalam tanda kutip dilakukan manually, mana yang mau diklasifikasikan. Bisa jadi misalkan untuk halaman yang sama itu kita mungkin butuh Jira lebih dari satu. Jadi terlalu banyak dari 200. Bisa dibedakan. Penulisannya itu sebenarnya bisa mencakup, intinya kan masuk ke test case nih. Kalau masuk ke test case ya berarti proses testingnya seperti biasa, meskipun itu API pun ya tes API ya sebenarnya seperti biasa, proses bikin test case biasa, kemudian feedbacknya juga biasa. Intinya kita kan yang penting ngasih tahu nih di feedback bahwa kalau ini ada tidak sesuai nih dari respon API-nya, atau mungkin ini kok nggak muncul di halamannya. Bisa jadi silakan dituliskan, misalkan punya apa ya, saya gambaran atau mungkin punya kecurigaan bahwa ini kayaknya API-nya deh, atau ini kayaknya out of memory, ini kayaknya memang dari server yang nggak kuat DB-nya kayak gitu. Itu kalau dikomunikasikan ke programmer, biasanya programmer sudah tahu gitu ya. Jadi cukup sama, apalagi yang sudah sering terjadi ya. Kadang-kadang dari itu cuma bilang ini kok ini, itu developer pun sudah kayak ini biasanya ini deh infra deh, coba ngomong ke offset kayak gitu. Oh, itu kita yang mengkomunikasikan itu atau
Bisa dari kita, bisa dari minta tolong ke programnya juga bisa. Mbak, aku mau nanya, kan tadi kan kata Mbak tuh ketika ada fitur yang misalnya nih di modul A itu tuh nggak ada diperbarui lah gitu untuk algoritmanya. Nah terus karena kan memang pasti setiap modul dalam satu proyek kan pasti modul itu banyak kayak gitu. Nah, jadi nggak mungkin kita bisa ngetes semua modul dalam satu waktu gitu. Apakah tapi kan ketika kita memperbarui suatu fitur kan pasti ada namanya impact ya Mbak ya. Nah misalnya nih kita emang nggak ada sih modul itu diganggu gugat gitu kan. Tapi kita kan takutnya nih ada impact ke sana. Jadi padahal kita nggak ngetes, tadi kan kata Mbak nggak perlu kita ngetes gitu. Tapi kan kita kan sebagai QA kayak takut nih ada impact ke sananya. Nah itu tuh gimana ya Mbak akbarnya? Apakah itu nantinya itu tuh acceptable gitu? Kita nggak ada ngetes ke sana gitu, atau apakah nantinya di hampir mau ke deploymentnya kita bakal lakuin regresi gitu? Kan kalau regresi kan pasti otomatis semua fitur gitu. Jadi kita memang waktu di staging kita nggak perlu ngetes dulu karena memang nggak ada impact ke sananya gitu. Tapi waktu dia mau mendekati deployment, apakah kita ada prosedur regresi biar lebih aman gitu? Biasanya itu memang sebelum testing kita make sure ya kita ada random test. Mungkin nggak sekompleks regresi ya, tapi biasanya kayak fitur-fitur krusialnya, happy flow-nya itu kita tes secara random, bisa dilakukan atau tidak. Biasanya juga kesalahan ya kita deploy jam 10 malam sampai jam 12. Itu kadang-kadang itu dari PA juga standby, kayak langsung tes, oke ini sudah muncul, oke ini sudah beres, kayak gitu itu bisa jadi. Cuman kalau proses testingnya itu kemungkinan besar saat ini ya di tim-tim itu adalah kemungkinan besar adalah waktunya nggak cukup sebenarnya. Jadi sebenarnya kita juga mau make sure ini kayaknya kan curiga juga ya. Iya. Benar. Ini kayaknya harus dites sampai sini itu monggo silakan dilakukan. Beberapa kali mungkin saya juga melakukan itu, tapi mungkin nggak didokumentasi. Jadi kayak random aja nyoba. Nah, kalau ketemu baru dicatat, kalau nggak ketemu oke lah ini nggak masalah gitu. Jadi bebas sih masalah testingnya kayak gitu. Yang penting adalah ketika proses mau rilis atau mungkin ada feedback dari PM bahwa ini harus dites sampai sini, ya silakan dikomunikasikan. Beberapa kan juga untuk misalkan ada PM yang tidak mengerti tes teknis ya, kayak dari developer sama QA yang lebih mengerti itu beberapa kayak langsung tak bilang bahwa nggak nyambung nggak usah, daripada aku ngetes yang itu mending aku ngetes yang lain itu bisa. Soalnya kan ya gimana ya, kan namanya juga sebagai QA ya Mbak gitu, kita kan nggak tahu. Oke lah memang itu nggak ada developernya bilang itu aku ada ganggu sih Win gitu, kenapa bisa ada error gitu kan takutnya gitu Mbak. Jadi maksudnya biar lebih aman apakah nantinya gitu ya udah nggak apa-apa ya regresi kayak gitu. Tapi memang iya sih benar sih kata Mbak, namanya juga waktu ya kurang gitu. Cuma emang kadang-kadang kita juga nggak boleh terlalu percaya sama developer. Kayak mereka udah pede banget. Maaf ya gitu. Itu sebagai itu kayak gimana ya, ketakutan dia nggak sih Mbak gitu. Makanya mungkin kalau yang itu kan lebih ke ya random explore gitu kan, itu ya mungkin dilakukan saja nggak apa-apa. Tapi mungkin sekelompok dulu ya tak kalau memang ada masalah baru kita tes menyeluruh. Kalau memang sekiranya sudah oke ya sudah. Berarti lebih ke semua tes aja kali ya Mbak ya. Terus ada lagi yang ingin tanyakan? Terkait persiapan data itu Mbak, kalau di staging itu apa memang secara data dia pasti kan memang ada dummy data ya kalau aku lihat di staging itu apakah datanya itu secara struktur dan semuanya itu sama seperti yang di developer dan aku kemarin tanya juga ke Mas Miki itu sebenarnya kan kita memang ada akses ke DB, tapi aku nggak tahu aksesnya itu kita cuma view aja atau juga bisa nambah-nambah data di situ. Itu apakah proses persiapan data itu kita prepare sendiri semuanya atau dari developer tuh sebenarnya udah tak ini kok apa tuh namanya tak
restore dari production ke DB staging kayak gitu. Nah itu berarti kan masalahnya di sini menentukan ada testing. Ya. Kalau misalkan kita menggunakan dari staging, kita reproduce sudah terjadi, biasanya kita tinggal ngomong, kok dia nggak kejadian di staging, berarti memang dulu data dari production itu tektokannya juga memang sama developer. Oke mbak, berarti butuh data dari PT, mau PT yang mana, itu baru kita list tadi kan, mana yang pakai banyak data. Itu akan kita restore, kita record biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita tetap butuh bikin data lagi. Jadi kan kadang-kadang kita juga butuh nih data yang flow-nya dari awal sampai akhir. Otomatis kita pasti membuat data. Biasanya itu membuat data sesuai dengan skenario kita. Kalau nyari data ya kalau ketemu alhamdulillah, teman-teman jarang juga yang beneran full skenario-nya sesuai. Kalau masalah strukturnya pasti sama. Kalau di saving itu mbak, kebanyakan itu tuh data yang di staging itu tuh bukan ngeluarin dari data produksinya. Itu sebenarnya dari data production. Cuman memang data-data pribadi itu memang kita record. Tapi kayak NIM itu ya sama, NIM KRS yang diambil, keuangan itu sama. Tapi lebih ke data-data pribadi yang kita ubah. Ada lagi? Yang mau bilang? Mbak Indah? Materinya hari ini kan Mbak? Dari untuk sudah ya. Ya. Systematic method sama kondisi. Sistematik itu hari ini apa besok? Jadi saya sih kita jadwalkan hari. Besok saya lupa namanya. Oke. Oke, berarti langsung lanjut ke systematic methodnya ya. Nah, systematic testingnya itu sebenarnya juga hampir sama, cuman ini kaitannya lebih ke secara implementasi testing dari awal sampai rilis. Jadi yang pertama tadi ya kita kan mulai dari requirement analysis. Requirement analysis tadi diskusi dengan C-level, PM, sistem analis, edit, product design. Setelah itu kita kan membuat test plan atau bisa jadi aktor kriteria ya dari SRS. Kemudian ini sudah bentuk skenario testing sini. Nah kita menggunakan di sini tuh risk based testing tapi menggunakan Moscow. Jadi untuk menentukan ini mana yang harus dites duluan, gitu ya. Jadi mana yang harus dites, mana yang bisa nanti dulu. Cuma tadi masalah waktu akhirnya ujung-ujungnya adalah yang harus jadi yang nanti ya ujungnya tidak. Kemudian setelah itu dari acceptance kriteria dan skenario testing ya ini bikin test case. Gitu ya. Ini sudah masuk ke Jira. Ini sebenarnya semuanya ini kalau dari itu sekarang memang melakukan semua full di Jira. Kemudian setelah itu developer melakukan development gitu ya berdasarkan acceptance kriteria. Baru kita melakukan testing. Tadi melakukan testing. Ya, kalau ada feedback, menulisnya di Jira juga. Jadi kolom feedback. Nanti dikembalikan lagi, proses fixing lagi, testing lagi. Kalau oke sudah clear semua, gitu ya. Test case sudah cetak semua, pas. Kemudian feedback juga sudah fix semua, itu baru kita update nih statusnya di Jira jadi done misalkan. Dan itu pun biasanya kita tetap ada kan dengan catatan. Ada beberapa catatan yang ini memang tidak diakomodir atau ini memang log-lognya nggak bisa di replikasi atau anomali yang sudah tidak terjadi ya gitu belum ada polanya. Terus kemudian setelah Jira selesai, misalkan semua Jira sudah selesai, kita ada namanya pre-release. Jadi ini akan dimasukkan ke dalam RSP tadi. Kemudian dari QA membuat dokumen sign off. Dokumen sign off itu tujuannya adalah untuk menginformasikan bahwa oke, dari QA sudah selesai melakukan testing dengan skenario yang sudah demikian dengan catatan testing kayak begini. Mana yang sudah diakomodir, mana yang belum diakomodir. Kemudian setelah sudah rilis, ya kan, sudah masuk RSP, biasanya kita ada internal release. Internal release itu belum dirilis ke production, tapi kita sosialisasikan dulu ke tim customer. Customer ini kan yang megang klien, yang megang usernya seperti apa. Itu tahap layer pertama itu memang mereka oke nggak? Kan mereka yang mengerti nih masalah-masalah di klien. Kalau mereka oke, ya sudah ini kita riliskan. Kalau belum oke, biasanya ada feedback.
Kemudian dari internal rilis biasanya nggak ada perubahan yang major. Setelah internal rilis, kalau ada feedback ya tracing lagi kan, ada perubahan di penyesuaian, kemudian QA-nya testing, kemudian sign-off-nya diupdate, baru rilis beneran. Biasa. Rilis beneran ini di sini ada light dan non light. Jadi nanti setelahnya akan saya jelaskan di modul. Tapi di segmen platform ini memang tentunya yang siakat ya, terutama nanti kan Mbak Winda sama Mbak Winda kan sama-sama pegang kemungkinan siakat. Mbak Winda ini yang di transformer gitu, mungkin lainnya di apa itu core-core-nya siakat itu ada di bawah itu nanti akan banyak berhubungan nih light non light atau enggak gitu. Jadi light dan non light itu ibaratnya adalah seperti dua engine gitu ya, engine A, engine B. Kita rilis di yang mana? Apakah dua-duanya atau salah satu? Atau salah satu tapi nanti bisa dirilis ke yang satunya juga. Nah ini kan pasti butuh penyesuaian nih, karena secara engine-nya berbeda, code-nya berbeda gitu. Itu ditentukan oleh dari developer, dari tim ininya, dari tim product dan engineer manager juga. Kemudian dipantau nih setelah rilis gitu kan. Masih ada isu nggak? Kalau ada isu ya harus segera dinaikkan. Kalau ada isu ya berarti sudah ada. Nah biasanya untuk fitur yang sudah kita rilis sebagai QA ya, kemudian nanti akan ada feedback, itu biasanya mungkin ya sedikit banyak ada tanggung jawab. Oh ini ya kan karena kita yang mengambil juga kan, karena bukan bug tapi usernya mungkin belum bisa menggunakan, harus dibimbing dulu, harus ngomong ke manajernya dulu. Oh ini tuh harus digimanakan dulu. Oh ini karena ada pemacaran ini gitu. Jadi biasanya QA-nya akhirnya muncul kok. Kemudian selesai. Jadi ini proses dari awal sampai rilis. Oke, kalau dari systematic testing ada yang ditanyakan? Customer itu ikut product support juga kan Mbak? Enggak, kalau tim customer itu berarti dari account manager, kemudian dari customer support, dari CS, atau mungkin dari customer success gitu. Yang memang dihubungi oleh kliennya itu gimana. Product support juga iya, ketika dia berhubungan dengan tiketing yang langsung dari user. Itu biasanya juga, oh ini Pak ada isu iya. Tapi kalau dari product support itu bisa langsung naik ke produk dan langsung didiskusikan aja dengan produknya, dengan QA-nya, dengan developer-nya, dengan PM-nya. Tapi kalau dari customer biasanya harus lewat Jira dulu. Oh ini dijirakan dulu nih, atau biasanya ya dari AM itu yang ke PS dulu, dari PS dikomunikasikan ke tim produk, atau dari AM itu langsung nanya nih di grup tim produk dan customer gitu kan, ini ada masalah kalau memang oke, itu cuma masalah harus diedukasi nih cara menggunakan fiturnya, itu bisa langsung dibalas oleh PS atau QA biasanya atau PM-nya. Tapi kalau memang ini memang ada isu, itu bisa kita minta tolong disediakan. Disediakan itu bisa jadi dicek dulu karena anomali tadi kan, kalau terjadi di aku misalkan, atau ya memang itu sudah terkonfirmasi berapa gitu. Based on Jira. Jadi ininya tim customer pun sebenarnya dari isu yang dia terima dari klien itu dia bisa request ke Jira masing-masing tim ya. Iya, tapi sebenarnya gini, kita ada Jira feedback untuk tim customer ini menghimpun. Nanti dari feedback disertakan dan waktu mereka ngomong tim ini kok ada isu ya, ini Jiranya, minta tolong dicek. Dari tim produk, PS biasanya yang konfirmasi, oh oke, ini memang isu. Nah Jira feedback akan di-move ke Jiranya tim produk. Nah kalau dari PS yang langsung dapat isu dari user, dicek ternyata memang isu, langsung dibuatkan tiket Jira tim produk. Nah tiket-tiket yang dibuat oleh tim customer di feedback ini ada beberapa yang mungkin tidak tersentuh gitu kan, kayak oh ini masih nanti, itu yang akan dinaikkan tadi ketika feedback gathering. Mereka kan list ini adalah list Jira-Jira yang terbengkalai yang harusnya diminta tapi nggak dikerjain. Feedback gathering ini dari tim produk dan
sendiri ya itu kan sistem informasi akademik universitas secara garis besar adalah seperti itu. Di dalamnya ada beberapa modul, contohnya akademik, keuangan, penerimaan mahasiswa baru, computer based test, ada dashboard, ada kepegawaian di WHR, ada ini Merdeka Belajar, ada akreditasi dan provider. Provider ini program ya. Kemudian ada juga sistem penjaminan mutu internal, ada Litbang, kerjasama, kemudian ada yang baru, jadi ada versi 2 ya. Kita ada versi 1 dan versi 2, berbeda di sisi frameworknya. Jadi yang versi 1 ini sudah berjalan beberapa puluh tahun terakhir. Kalau versi 2 ini baru jalan beberapa tahun terakhir. Nantinya memang tujuannya adalah untuk menggantikan. Betul. Jadi kita mulai ulang yang sudah ada dengan framework yang lebih baru dan kemungkinan flow yang lebih tidak terlalu rumit ya, tidak seruit yang sebelumnya. Dan untuk admin ini adalah LMS ya, kayak learning management system gitu, ada mobile-nya, tapi untuk data memang banyak berhubungan dengan yang akademik. Untuk karir ini lebih ke lulusan, jadi alumni gitu, hubungan alumni gitu. Mungkin kalau mau kuliah ini untuk calon-calon mahasiswa yang jadi mahasiswa. Jadi programnya saya itu dari hulu ke hilir ya, dari sebelum jadi mahasiswa, sudah jadi mahasiswa sampai jadi alumni. Nah, untuk lebih detailnya masalah modul-modul di sini, yang pertama adalah siakat V1. Jadi sistem informasi akademik sendiri itu modulnya sangat banyak. Nih, kalau bisa dilihat di sini ada dulu. Jadi ada light dan non light. Light itu untuk versi yang lebih kecil atau lebih sederhana dari yang non light. Gitu. Jadi sebenarnya untuk secara produk gitu ya, itu ada di sini ada produknya Savima kan namanya GoFeeder. GoFeeder ini ada yang cloud, ada yang community. Ini adalah biasanya PT-PT kecil, PT-PT kecil yang menggunakan produk Savima. Kemudian untuk yang terbaru itu dikonvert menjadi light namanya, gitu ya. Kemudian yang non light itu PT yang lebih besar. Jadi sudah ada klasifikasinya gitu kan. Untuk PT yang hasilnya sekian itu berarti dikasih harga sekian. Nah, kalau ya dikasih harga yang murah, berarti fitur yang berbeda juga lebih sedikit. Kaitannya dengan itu. Nah, jadi kayak ya apa sih belum? Oke, jadi di sini ya light sama non light. Mungkin ke non light dulu ya, karena yang utamanya di non light. Non light ini terdiri dari akademik dan keuangan. Untuk yang si akad gitu ya, ada akademik dan keuangan. Jadi di akademik itu ada mahasiswa, kemudian ada pegawai, ada masalah kurikulum. Ini katakanlah semua gitu ya. Ada kelas perkuliahan, ada jadwal perkuliahan, kemudian ada nilai, aktivitas, tugas akhir, kelulusan, kemudian ini Merdeka Belajar gitu ya, untuk magang, kemudian ada data-data pelengkap dan laporan ya.
ditemukan ketika teman-teman kan menjadi mahasiswa, jadi lagi. Jadi entitas-entitas yang sering ditemui oleh mahasiswa dan proses perkuliahan. Kemudian selain akademik juga ada namanya keuangan. Keuangan ini terdiri dari tagihan, pembayaran, kemudian ada deposit dan beasiswa. Simpelnya seperti itu. Kalau dari modul keuangan dan akademik. Nah, kemudian kalau yang lain seperti apa? Yang lain itu dibedakan menjadi submodul. Hampir sama, tapi secara eksplisit memang kita kasih submodul. Tujuannya untuk apa? Untuk misalkan mau langganan yang lain tapi mau nambah add-on atau mau tuker submodul, itu biar gampang aktifkan dan aktifkan. Jadi oke, dia akan dapat akademik yang basic atau akademik yang lebih kompleks. Kalau lebih kompleks biasanya misalkan Mbak minta ada manajemen kurikulumnya, kemudian ada OBE-nya, kemudian ada yudisiumnya, ada tugas akhirnya, gitu. Itu memang sudah dikelompokkan yang menjadi submodul. Sedangkan kalau yang lain dan non lain itu semuanya dapat. Keuangan juga misalkan hanya masalah basic aja, nggak pakai potongan, kemudian ada potongan. Bahkan setelah keuangannya dibuka itu kita jualnya submodul. Kemudian ada di penerimaan mahasiswa baru. Di sini ada yang basic, kemudian menggunakan apa yang namanya KIP, definisi ya. Ada seleksi KIP-nya, kemudian ada manajemen seleksi, kemudian servis, atau remisi pembelajaran lampau. Jadi submodul mana nih yang mau dibuka? Ya. Itu untuk akademik gitu ya. Nah, selain akademik, di sini juga ada yang lain. Salah satunya adalah ini Go-Feeder dulu. Go-Feeder itu kan sebenarnya hampir sama nih dengan akademik, tapi dia memang versi yang lebih kecil. Bedanya itu masalah di servernya dan engine-nya. Go-Feeder sama Siarap ini sudah sangat beda engine. Kalau yang V1 ini, V1 sama V2 tadi saya bilang beda engine, itu sebenarnya bukan beda engine, cuma beda code aja. Kalau ini memang sudah beda struktur, sangat-sangat berbeda antara Go-Feeder dengan Siarap. Nah, Go-Feeder itu juga hampir sama sebenarnya yang di deliver gitu ya ke user, masalah akademik, kemudian masalah keuangan, kemudian masalah perkuliahan juga. Community ini gratis, cuman bedanya mungkin lebih jelasnya bisa dari materi yang di share gitu ya, di Erlin mungkin. Intinya yang fokus saat ini memang selain Go-Feeder ya, Go-Feeder memang untuk saat ini sudah tidak ada penambahan fitur, jadi mungkin hanya maintenance saja untuk yang lama. Belum tahu nanti ke depannya seperti apa, kayaknya akan diaktifkan lagi untuk maksudnya akan diperbarui lagi mungkin. Kemudian selain dari akademik dan keuangan, ada namanya penerimaan mahasiswa baru. Nah, di sini kenapa di sini ada V2? Ini adalah yang akan dipegang oleh tim transformer yang sangat-sangat beda framework tadi ya. Itu untuk penerimaan mahasiswa baru, cuman hubungan dengan keuangan dan akademiknya nanti tetap masuk ke V1. Jadi integrasinya tetap ke sini nanti. Di sini ya hampir sama ya, masalah proses pendaftaran sampai dengan penerimaan. Jadi sampai penerimaan. Yang dilihat oleh jam apa, yang dilihat kenapa. Selain PMB ada lagi namanya pegawai atau AR. AR itu lebih ke manajemen pegawai, dosen bukan dosen, kemudian masalah kehadiran, kemudian masalah cuti, masalah kompensasi kayak gitu. Karena di sini juga berhubungan dengan pelaporan ke sistem data-data dosennya. Kalau data akademik pelaporannya ke Navigator, ke EDP. Kalau yang data dosen itu ke sistem
riwayat pengajaran, pengabdian, gitu ya dilakukan di HF. Beberapa fitur atau modul saling berkaitan, misalkan beberapa fitur kayak ODE atau mungkin tanda tangan elektronik itu harus berlangganan HR juga gitu. Nah, itu juga ketika mendevelop fitur gitu ya dari PM, misalkan oh ya ini kalau penandatangan ini harus yang rektor, harusnya punya jabatan sekian, itu punya jabatan tertentu itu ditentukannya oleh HR. Nah, berarti fitur ini harus diaktifkan bersamaan dengan modul HR. Itu nanti dari tim produk mengkomunikasikan ke tim sales, berarti ini nggak bisa dijual terpisah. Kemudian ada SIM Detapmas. Nah, Detapmas sendiri adalah semacam proses riset gitu ya, pendanaan dari dosen, semacam publikasi. Jadi dosen ini dana hibah yang diserahkan ke dosen itu proses historinya, pencatatan yang kegiatan yang dilakukan oleh dosen itu dilakukan di Detapmas. Jadi ada berapa nih proposalnya, statusnya apa, jumlah luarnya gimana, terus dananya gimana, serapannya itu di Detapmas. Jadi ada beberapa kriteria penilaian pendanaan. Nih, kemudian pengabdian. Ini juga akan berhubungan dengan yang ada di HR, karena yang di HR juga tadi banyak berhubungan dengan penelitian dan pengabdian dari dosen. Jadi ada SIM-nya ini. Nah, antar modul ini kalau kita pasti kan hitungannya V2 ya. Kita pasti V2. Jadi V2 ini juga akan berhubungan dengan HR ini. HR ini kita kemudian selain Detapmas ada juga modul kerjasama. Modul kerjasama ini semacam kayak pencatatan bahwa dari PT itu bermitra dengan siapa. Bukan, kalau CRM itu adalah untuk saat ini masih internal bagus yang belum mungkin nanti akan dibuka ke lain ya. Nah, CRM itu sebenarnya lebih mirip ke satu konfig service-nya dari settlement platform. Jadi CRM itu kan mendatakan semua kliennya, semua klien PT berlangganan modul apa, kemudian kontraknya gimana, aktif atau tidak, konfignya apa, itu di CRM. Nah, setiap ada aplikasi dia akan pergi ke CRM untuk nyari ini konfignya apa, kemudian dia di-hubkan di paket apa gitu. Nah, dari CRM juga bisa menarik nih data adoption rate. Tadi kan kalau di PDLC kan kita harus tahu yang adoption dari fitur ini, nah, itu bisa dilihat di CRM. Jadi adoption rate dari fitur yang baru dirilis itu bisa dilihat di CRM. Dan nanti dia narik dari data-data yang ada di fitur ini. Dan juga misalkan di sana juga bisa meng-query, mencari data di all PT. Misalkan aku mau tahu nih, kayak tadi ada bug data terdampak ya. Ini berapa PT sih yang terdampak? Itu kita bisa cari di CRM. Cuman untuk saat ini memang fungsi utamanya adalah untuk masalah aktif non-aktif dari PT ya, aplikasinya. Kalau dari modul itu ada yang ditanyakan? Kalau ini mbak, misalnya PM di versi 2 itu kan siapkan yang versi 2 untuk manajemen dengan mahasiswanya. Misalnya ada mahasiswa yang masuk, nah itu kan tadi untuk akan integrasi ke siapkan untuk keuangannya. Nah, di keuangan itu kan pasti kita perlu nge-refer mahasiswa X ini itu secara keuangan sudah selesai atau belum. Nah, scope testingnya kan perkara ini kan sebenarnya beda tim ya. Di PMB kan harusnya tim yang ditransformer dia harus menyelesaikan
keseluruhan fitur untuk proses masuknya mahasiswa baru. Nah, kemudian validasi untuk make sure apakah data yang dikolek dari PMBV 2 itu benar bisa tampil di Siakat, itu tuh skopnya alpha atau tetap tim transformer? Kalau kaitannya sama yang muncul di PMB-nya, sebetulnya ada di transformer. Tapi kalau kaitannya adalah pendaftar ini sudah dijadikan mahasiswa, itu sudah masuk di tim-tim yang memegang akademik. Jadi tidak hanya apa ya yang memegang akademik, itu ada beberapa, termasuk tim saya. Beberapa itu memegang akademik. Keuangan itu yang memegang tim saya. Segala sesuatu terkait keuangan yang terjadi di PMB itu berarti sudah ranahnya tim transformer. Tapi ketika data itu sudah di-up ke bagian keuangan dan kok ternyata memang ada yang perlu disesuaikan, ya berarti seharusnya memang dari transformer bilang nih, iya memang dari keuangan perlu penyesuaian, itu dari tim yang memegang keuangan yang akan menyesuaikan. Jadi seperti itu. Nah kalau yang dipegang Alpha itu kan RPL. RPL itu sebenarnya ikutnya ke PMB. Jadi sebagian kecil dari PMB, sebagian kecil seleksi dari PMB. Mungkin untuk yang proses di luar RPL bisa jadi ikutnya ke transformer, tapi ketika dia berhubungan dengan RPL meskipun sudah bagian urusan karena ya, tapi itu adalah efek RPL ya, jadi kemungkinan akan dilimpahkan ke tim apa. Berarti kan? Ini nanti kami boleh akses ini dong. Kalau yang punyanya QA itu bisa, yang tadi ya yang workflow itu bisa. Nanti sudah dapat email Setim ID yang udah, nah itu nanti diinfokan aja, aku akan akses untuk jadi QA memang ada drive-nya gitu, drive bersama. Isinya memang mostly adalah dokumen sign off, kemudian peta fitur sama workflow yang tadi. Nah untuk yang PDLC itu Main map ini Mbak mungkin. nah kalau main kan ini kan 6 bulan nyari ya cuman ya bisa kita share soalnya kan slide yang mahal nggak harus share. Bisa. Kalau PDLC mungkin ya nggak bisa, tapi kalau mau lihat kayaknya terpasang di ruangannya tim admin. Di ruangan tim admin ada. Kalau mau lihat produk-produk ada di temboknya ruangan pelapis. Itu isinya produk aja. Kalau tidak ada yang ditanyakan, gimana Mbak? Oke. Kalau sudah, sebenarnya mungkin aku mau nge-refer ke dokumen onboarding material yang ada di attach di Google Calendar juga, biar